Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikannya secara online. Shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi kehidupan kita bersama. Ketika di luar sana banyak orang yang menyibukkan diri untuk mencari hal-hal yang lahiriah, tentu itu tidak sesuatu yang salah. Namun kita telah mengambil tempat yang terbaik hari ini karena kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah saja, namun kita juga ternyata memikirkan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara semua, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin.
Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saudara semua, bersatu hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pengampunan-Mu lah yang menjadi hadiah terbesar dalam kehidupan kami. Karena sesuci apapun manusia, sebaik apapun manusia, sehebat apapun manusia, dan sepintar apapun manusia, tidak dapat dia mengampuni dirinya sendiri maupun orang lain yang di sekitarnya. Hanya pribadi yang tidak berdosa itulah yang dapat mengampuni, yang dapat memaafkan kami manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencampakkan segala dosa kami jauh sekali. Bahkan Engkau melupakan, bahkan Engkau menghapuskan segala dosa dan cacat celah kami. Pengampunan-Mu juga lah yang memberikan jalan kepada kami untuk kami bisa bertemu dengan Bapa di dalam firman Tuhan yang kami renungkan juga bersama-sama sebentar lagi. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menyertai sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang menyaksikan secara online maupun yang hadir di tempat ini, maupun Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai dan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Kita akan naikkan satu lagi pujian saudara sekalian. Pujian yang sebenarnya pujian yang sangat lama namun sangat memberkati kita semua, bahwasanya Tuhan telah merancangkan bahkan mulai dari kelahiran kita, masa depan kita, bahkan sampai akhir kehidupan kita, itu semua ada di dalam rancangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan satu pujian, Allah yang setia. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau jadikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membahas dalam-dalamnya firman Tuhan. Kami akan mengobservasi, kami akan meneliti, kami akan menafsirkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang begitu agung itu dapat kami pahami, karena Engkau juga berbicara kepada manusia melalui bahasa manusia. Bapa kami yang di surga, hamba berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhanlah yang memberikan hikmat, Tuhanlah yang memberikan kemampuan agar kami dapat memahami prinsip-prinsip dasar dari firman-Mu yang begitu agung ya Tuhan. Tuhan memampukan kami, mungkin topiknya begitu sangat dalam, namun terkadang Tuhan menginginkan kami melalui hal-hal yang dalam supaya kami bisa mencintai Tuhan bukan hanya dengan emosi kami saja, namun kami mencintai Tuhan dengan akal budi yang Tuhan juga ciptakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara dengan ucapan yang dari surga, yaitu perkataan-perkataan firman Tuhan. Shalom bagi kita, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat selalu untuk menyaksikan firman Tuhan. Ibadah PA yang selalu kita selenggarakan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaan kita. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menyelesaikan prinsip penafsiran firman Tuhan. Mengapa seolah-olah beralih topik saudara sekalian? Memang kita telah membahas Matius pasal yang kelima. Namun tidak tahu mengapa Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan beberapa metode dalam menafsir atau di dalam memahami firman Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan di tempat ini atau sidang jemaat Tuhan di tempat ini juga bisa bertumbuh bersama dengan kami para pelayan-pelayan Tuhan. Dan juga saya menimbang saudara sekalian, sudah 3 hampir 4 tahun kami di sini, sepertinya Bapak Ibu sudah cukup mumpuni, sudah cukup siap dan cukup dewasa untuk Bapak Ibu Saudara bisa juga menyampaikan berita firman Tuhan kepada anak-anak di sekolah minggu, anak-anaknya di rumah, dan mungkin di kaum muda, atau mungkin nanti di ibadah-ibadah yang dipercayakan kepada kita, supaya kita juga bisa bertumbuh bersama saudara-saudara sekalian. Karena ternyata merenungkan atau menggali firman Tuhan bukan hanya diperuntukkan kepada mereka yang memang sekolah Alkitab secara sekuler begitu, tidak hanya, namun merenungkan firman Tuhan juga adalah tugas kita bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari dengan sungguh-sungguh kita akan selesaikan metode di dalam menafsir Alkitab ini di dalam kuliah atau di dalam seminari saudara-saudara sekalian. Pembahasan ini kira-kira memakan waktu kira-kira 1 sampai 2 tahun saudara sekalian. Panjang sekali pembahasannya, namun saya begitu sangat meringkasnya, begitu sangat membuat intisari-intisarinya saja untuk saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari ini kita akan membagi menjadi 2 sesi saudara sekalian. Yang pertama adalah kita akan menyelesaikan prinsip umum di dalam menafsir Alkitab. Kita selesaikan dulu, dan jikalau mungkin Tuhan izinkan kita akan membahas 1 ayat Alkitab di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, berbahagia yang lemah lembut. Dan di bagian yang kedua kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan. Mungkin saja tidak berkaitan dengan materi hari ini, mungkin saja. Namun ini berkaitan dengan materi di minggu atau di ibadah raya kita, saudara. Sehingga di sini dibahas itu. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan di ibadah raya beberapa hari yang lalu itu bisa dibahas di sini. Itulah gunanya ibadah PA ini, saudara. Karena pertanyaan itu tidak mungkin disampaikan di ibadah raya. Nah, disinilah kita akan bahas hal itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu telah saya tampung dan kita akan menjawab bersama-sama, bukan hanya saya pribadi, namun ada narasumber KOLP, Bapak Afhari dan juga Bapak Gembala kita yang tentunya lebih mumpuni menjawab daripada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun untuk sesi yang pertama kita akan menyelesaikan utang saya dulu, saudara, yaitu tentang prinsip di dalam menafsirkan Alkitab. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata Alkitab itu harus ditafsir. Enggak bisa enggak ditafsir. Jangan sampai kita alergi mendengar kata
menafsir itu sebuah definisi atau sebuah pengertian yang tidak cukup bagus, saudara-saudara sekalian. Jangan juga kita terlalu takut mengucapkan kata ambisi. Itu semua kata tafsir, kata ambisi telah dicemari, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya itu artinya semuanya positif. Menafsir ambisi itu semua positif. Namun terkadang sudah dicemari oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Menafsir artinya mencoba menjelaskan sebuah cerita berdasarkan fakta-fakta yang ada. Itulah yang dinamakan menafsir Alkitab. Ambisi itu adalah keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan metode-metode yang sehat. Itu yang dinamakan ambisi. Kecuali ambisius itu baru tidak boleh, karena ambisius menghalalkan segala cara. Jadi kita pahami dulu definisi di dalam memahami sebuah kalimat. Jangan serta-merta langsung cepat-cepat mengatakan itu haram, itu nggak boleh. Dipahami dulu definisinya. Lihat KBBI jikalau tidak percaya seperti itu. Oke, jadi Alkitab itu benar-benar harus ditafsir, saudara. Mengapa harus ditafsir, Pak? Karena adanya jurang sejarah antara penulis dan pembaca. Adanya jurang budaya antara penulis dan pembaca. Jurang yang begitu sangat dalam, saudara-saudara sekalian. Saya telah menyampaikannya, saya agak sedikit mengulang ya, supaya kita tidak salah di dalam memahami Alkitab. Nah, saya telah mengatakan beberapa minggu lalu bahwa ternyata gap antara kita dengan perjanjian baru ditinjau dari sekarang loh, saudara ya. Ditinjau dari sekarang 2000 tahun. Namun gap kita ditinjau dari sekarang dengan perjanjian lama itu kira-kira 3.500 tahun. Mengapa demikian? Karena tulisan Musa itu kira-kira ditulis kira-kira pada abad atau pada tahun 1500 sebelum Masehi, seperti itu. Jadi ditambahkan aja 2000 tahun gap kita dengan Yesus, ditambah 1500 tahun zaman Musa, seperti itu. Jadi gap kita dengan perjanjian baru itu 2000 tahun, dengan perjanjian lama 3500 tahun. Nah, untuk proses penulisan Alkitab itu harus dipahami bedanya ya. Untuk proses penulisan Alkitab itu memakan waktu 1500 sampai 1600 tahun, saudara. Mengapa demikian? Karena tulisan Musa itu kan 1500 tahun sebelum Masehi nih. Nah, tulisan terakhir dari perjanjian baru itu tulisan Yohanes, murid terakhir dari Yesus Kristus. Itu kira-kira selesai ditulis kira-kira tahun 100 Masehi. Jadi jikalau kita gabungkan 1500 sebelum Masehi tambah 100 Masehi, maka kurang lebih untuk seluruh proses penulisan Alkitab itu memakan waktu 1600 tahun, saudara sekalian. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi rentang waktunya itu begitu sangat dalam, saudara. Contoh, tahun 1500 sebelum Masehi itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ditulis. Namun untuk menuliskan kitab Mazmur, kitab Amsal itu kira-kira tahun 1100 Masehi. Karena Daud hidup kira-kira tahun 1100 sebelum Masehi, maafkan saya. Salomo kira-kira 980 sebelum Masehi. Jadi kita bisa lihat, oh Mazmur ditulis tahun sekian, Yesaya tahun sekian, kitab Ratapan tahun sekian. Kita bisa melihat semuanya itu di dalam rentang waktu 1600 tahun. Semuanya, saudara. Inilah gap yang pertama. Inilah jurang pemisah itu, saudara. Gap yang begitu sangat jauh antara kita dengan penulis-penulis Alkitab. Yang kedua, saudara sekalian, telah melewati 3 benua. Jadi penulisan Alkitab itu, saudara, ditulis di dalam 3 benua, saudara sekalian. Yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa, saudara sekalian. Jadi Rasul Paulus menulis suratnya di benua A. Musa menulis suratnya di benua A. Dan juga Matius menulis suratnya di benua A. Jadi di antara 3 benua itulah surat-surat itu ditulis. Bukan hanya di satu benua, saudara sekalian. Bukan hanya benuanya berbeda, kotanya berbeda, zamannya berbeda, tradisinya juga berbeda, saudara. Jadi lihatlah, inilah jurang pemisah itu, saudara. Di 3 benua Alkitab itu ditulis. Luar biasa kan, saudara ya. Jadi benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa, saudara sekalian. Dan juga ditulis dalam bahasa yang berbeda. Yaitu perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani atau Gerika. Perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, atau juga beberapa bahasa Aramaik. Jikalau Bapak Ibu membaca kitab perjanjian baru, saudara sekalian, elai lama sabaktani itu adalah bahasa Aramaik, saudara. Jadi seperti ini. Jikalau bangsa Israel pada saat hari itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari menggunakan bahasa Aramaik. Ya, jadi kehidupan mereka, bahasa sehari-hari mereka, bahasa kesukuan mereka menggunakan bahasa Aramaik. Namun jikalau mereka ada di bait Allah,
di sinagoge mereka menggunakan bahasa Ibrani. Namun jikalau mereka berkaitan dengan pemerintahan internasional seperti itu, mereka menggunakan bahasa Yunani. Jadi Tuhan Yesus hidup di tiga bahasa besar ini, saudara-saudara sekalian. Kita harus memahami ini. Makanya ada beberapa ayat-ayat Alkitab, elai lama sebaktani, itu adalah bahasa Aramaik, saudara-saudara sekalian. Dan juga talitakum, itu juga bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari dari orang Israel pada saat hari itu. Nah, itu juga kita harus pahami. Jadi yang pertama adalah zamannya berbeda, ya kan? Dan juga bahasanya berbeda, saudara-saudara. Dan juga ditelus oleh 40 orang yang berbeda, saudara. Unik kan? 40 orang yang berbeda, saudara. Ada raja, ada bangsawan, ada itu seorang penggembala domba, ada pemungut cukai, ada ahli Taurat, saudara sekalian. Ada orang biasa. Ada juga di situ penggembala domba, ada di situ pemungut cukai, ada di situ nelayan. Jadi 40 orang yang berbeda di dalam menulis Alkitab itu, saudara. 40 orang yang berbeda, enggak ketemu mereka itu semua, saudara. Musa enggak ketemu sama Petrus, enggak. Petrus enggak ketemu sama Nuh, enggak. Petrus enggak ketemu sama Ayub, enggak. Petrus enggak ketemu sama Salomo, enggak. Namun ingat, walaupun 40 penulis yang berbeda, zamannya berbeda, pemikirannya berbeda, pendidikannya berbeda. Namun apa yang ditulis di dalam Alkitab itu enggak ada yang bertentangan loh, saudara. Luar biasa kan? Mereka enggak bertemu, misalnya aku Olpi Ferry bertemu, kita rundingan kan. Oh, kamu menulis ini ya, kamu menulis ini ya, supaya apa yang kita tulis itu enggak berseberangan loh ya, enggak kontradiksi, enggak salah loh ya. Bukan begitu para penulis Alkitab, Pak Bu. Mereka menuliskan pada zaman yang berbeda, 40 orang. Namun mereka di dalam menuliskan enggak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang dinamakan intervensi Allah di dalam memelihara firman-Nya, atau kuasa Allah di dalam memelihara firman-Nya betul-betul dijaga walaupun dituliskan oleh manusia yang diurapi oleh Tuhan. Ini harus kita pahami. Dan yang lebih penting dari ini, saudara, para penulis-penulis ini enggak mati pemikirannya. Dalam artian karakternya itu enggak mati. Enggak betul-betul seperti sekretaris yang disuruh oleh bosnya. Bukan seperti itu. Seperti copy paste. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Karakter dari penulis-penulis itu tidak hilang di dalam menulis berita-berita Alkitab itu. Contoh, saya telah mengatakan bahwa jikalau kita membaca kitab Yakobus, begitu sangat sederhana, begitu sangat praktis. Jaga lidahmu, karena lidah itu seperti setir. Iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Enggak butuh banyak tafsiran di sana, saudara. Namun jikalau kita membaca kitab Rasul Paulus yang begitu sangat rumit, yang begitu sangat dalam, bahwa ternyata kita diselamatkan itu betul-betul karena iman, bukan ada intervensi manusia sedikit pun. Kita mulai berpikir, dikatakan juga bahwa hikmat Allah, kekuatan Allah adalah hikmat Allah itu sendiri. Injil adalah kekuatan Allah. Betul-betul kita harus mengasah otak lebih dahulu, saudara-saudara sekalian. Menendang kegalah rangsang. Apa artinya itu? Betul-betul harus berpikir dulu dalam-dalam. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu sarjana. Dia seorang profesor, PhD dianya. Gurunya itu Gamaliel, saudara. Gamaliel itu salah satu orang yang mencetuskan tentang Talmud, saudara sekalian. Talmud itu adalah penjabaran dari hukum Taurat. Jadi Gamaliel itu dia salah satu pemimpin yang merumuskan Talmud itu loh. Dan Rasul Paulus ada di bawah bimbingan Gamaliel, guru besar ini. Sehingga tulisannya begitu sangat luar biasa, padat. Dan dia menuliskan surat lebih banyak dibandingkan rasul-rasul yang lain. Karena Tuhan memakai seseorang itu sesuai dengan kapasitasnya ternyata. Jadi karakternya itu enggak mati. Daud yang melankolis, yang suka hiperbola, yang suka bernyanyi, tidak hilang. Raja Daud tidak dipercayakan kitab-kitab nabi-nabi, enggak dipercayakan. Walaupun dia seorang nabi. Namun Daud itu dipercayakan kitab Mazmur. Ya kan? Karena Daud seorang yang suka bernyanyi, seorang yang suka yang pemusik. Jadi 40 orang yang berbeda. Karakternya itu tidak mati. Karakter dari penulis-penulis Alkitab itu tidak dicabut, saudara. Bahkan bukan cuma karakternya, pendidikannya tidak dicabut, saudara-saudara sekalian, ketika menulis Alkitab itu. Ini penting untuk kita pahami. Jadi ketika kita nanti membaca kitab A seperti itu, oh ternyata karakter dari Rasul Paulus ini begini ya. Kita nanti bisa mengetahuinya.
Contoh saya kasih, Rasul Paulus itu tipikal penulis yang dia yang bertanya, dia yang menjawab. Bapak Ibu baca sendirilah kitab-kitab Rasul Paulus, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Dia nanti yang bertanya. Contoh, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Nanti di ujung-ujungnya dia ada yang nanti akan menjawab. Bahkan penindasan, bahkan kekerasan, bahkan aniaya tidak dapat membebaskan, menghilangkan atau memisahkan kami dari kasih Kristus. Itu ciri Rasul Paulus. Dia bertanya, namun dia yang menjawab. Nah, Daud berbeda. Daud agak sedikit melebih-lebihkan, hiperbola. Jadi ingat saja nanti ini penting di dalam menafsir. Oh, ciri-ciri Daud itu begini, ciri-ciri Rasul Paulus itu begini. Matius itu ada ciri-cirinya, saudara. Lukas itu detail, dokter dianya soalnya. Dokter dianya kan, dokter itu kan detail kan. Nah, Matius itu karena dia seorang pemungut cukai, saudara. Dia juga orang Yahudi, dia menuliskan sejarah silsilah itu dalam-dalam sekali. Dari ujung dia tuliskan, dari Daud, dari Abraham, dia tulis rinci. Nah, jadi karakter dari penulis itu pun tidak hilang di dalam menulis akan Alkitab. Itu saudara ya. Oke, dan juga penerima suratnya berbeda, Pak. Kitab Matius menulis suratnya itu, penerima suratnya itu bukan kepada orang Romawi, Pak. Enggak. Itu kepada orang Yahudi. Makanya dia menghilangkan kata Allah, menggantinya menggunakan kata surga, saudara. Nah, Markus itu menuliskan suratnya bukan kepada orang Yahudi, namun kepada orang Roma, saudara sekalian. Kepada orang Roma. Makanya dia nggak terlalu pusing menuliskan suratnya itu kepada orang Roma. Dan juga Markus, lihat aja orang Roma itu kan nggak penting silsilah. Makanya lihat aja Injil Markus, nggak ada silsilahnya, iya kan? Jadi nggak penting, Allahnya sembarangan aja dia mengucapkan kata Allah. Lukas juga demikian kepada orang Roma, saudara-saudara sekalian. Lukas juga bukan orang Yahudi, dia orang Roma. Jadi penerima suratnya itu beda-beda, saudara sekalian. Itu juga nanti harus dilihat ketika membaca Alkitab itu. Inilah yang dinamakan jujur terhadap Alkitab, Bapak Ibu. Bukan apa sembarangan kita ngomong Alkitab gitu, cabut satu ayat Alkitab ngawur ngidul ke sana, enggak. Dipahami dulu sejarahnya betul-betul. Ini namanya kita jujur terhadap Alkitab, saudara-saudara sekalian. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang Romawi, ada bangsa-bangsa lain. Itulah penerima-penerima suratnya, saudara-saudara sekalian. Nah, masalah yang dihadapi juga berbeda, Pak. Masalahnya ada ajaran sesat, ada pernikahan, ada berhala, ada masalah hukum, ada masalah penderitaan, ada masalah keluarga. Beda-beda masalahnya. Masalah di Korintus beda dengan masalah di Filipi. Jauh berbeda akan hal itu. Di Korintus ada orang yang meninggikan diri, mengotak-ngotakkan, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Yesus. Dikelompok-kelompokkan dirinya. Ada yang berbahasa roh, dia itu seolah-olah lebih superior dari jemaat yang lain, sehingga terjadi perpecahan. Nah, di Filipi enggak ada masalah-masalah gitu. Di Filipi masalahnya adalah penderitaan. Di Efesus masalahnya beda lagi, berhala-berhala. Karena ada patung Artemis pada saat itu, menghambakan diri ribuan orang di sana, mempersembahkan dirinya untuk diperbudakan seks pada saat itu. Jadi masalah-masalahnya berbeda. Jadi itulah pentingnya di dalam melihat Alkitab, saudara-saudara sekalian. Ada masalah hukum, itu kitab Habakuk, itu masalah hukum. Ada masalah penderitaan, kitab Ayub. Ada masalah keluarga di kitab Titus yang beberapa hari kita baca. Jadi setiap kitab itu masalah-masalahnya berbeda, saudara-saudara ya. Nah, namun dengan satu tujuan, saudara. Semua Alkitab itu berbeda kan? Zamannya berbeda, waktunya berbeda, penulisnya berbeda, hikmat-hikmatnya berbeda, ciri-ciri khasnya berbeda, penerima suratnya berbeda, ayat-ayat pasalnya berbeda, dan juga banyak atau sedikitnya ayat-ayat itu berbeda. Namun kesamaannya hanya satu, Pak, yaitu tujuan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Only one, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Alkitab itu diringkas di dalam satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuannya. Makanya saya katakan sejak awal, walaupun para penulis-penulis itu tidak bertemu dan tidak rundingan, namun tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang berseberangan.
Dan mereka semua mengerucut kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Inilah yang membuktikan bahwa Alkitab itu betul-betul firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ketika membaca kritik-kritik teks, kritik tinggi, high criticism, atau membaca buku-buku yang ateis, terkadang membuat saya bimbang, saudara. Namun ketika melihat sejarah yang begitu sangat indah ini, tidak terbantahkan, saudara, bahwa Alkitab itu adalah betul-betul firman Tuhan. Telah mengalami banyak kritik sepanjang sejarah, saudara. Sejak abad pertama Alkitab itu sudah dikritik, saudara. Sampai sekarang, abad ke-22 sekarang, saudara sekalian. Abad ke-21, maafkan saya. Dan telah mengalami banyak kritik, dan Alkitab telah berdiri kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Makanya kita pun tidak boleh berdiam diri ketika Alkitab itu dikritik. Enggak boleh mengkritik Alkitab, Pak. Enggak boleh mempertanyakan Alkitab, Pak. Wes, itu sudah berlalu zaman-zaman yang seperti itu. Sekarang tidak zaman seperti itu lagi. Alkitab itu harus dipertanyakan. Jikalau memang Alkitab itu betul-betul firman Tuhan, Alkitab itu yang akan menjelaskan dirinya sendiri, yang akan membela dirinya sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi nggak usah takut, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, itu adalah introduksi untuk kita. Nah, inilah jurang pemisah itu, Bapak Ibu. Inilah jurang pemisah itu. Makanya dibutuhkan sebuah metode di dalam memahami firman Tuhan itu. Ada metodologi, ada prinsip-prinsip untuk memahami atau untuk menjembatani jurang yang begitu dalam itu loh. Jurang yang begitu luas itu. Itulah yang dinamakan ilmu hermeneutik atau ilmu tafsir Alkitab, saudara-saudara sekalian. Nah, kita sudah membahas beberapa waktu lalu bahwa ada 3 yang harus dilakukan, ya. Saya review sedikit, yaitu observasi, interpretasi, dan aplikasi. Bapak Ibu tentu sudah paham. Oke, di dalam observasi kita ada 3 subpoin di sana. Kita harus memakai metode 5W1H. Maksudnya adalah dipertanyakan siapa tokohnya di sana, yang terlibat di sana siapa, dan juga apa yang terjadi di sana, bagaimana terjadi, kapan itu terjadi. Saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu waktu minggu lalu itu, sebelum hari ini, saudara sekalian, minggu kemarin, apa yang saya sampaikan, metode-metode prinsip penafsiran, dieksekusi oleh Ko Arnold semuanya. Jikalau Bapak Ibu detail melihat khotbah dari Ko Arnold, semuanya. Contoh, Ko Arnold itu membahas langsung sejarahnya. Oh ternyata Titus itu berbeda. Titus itu orang yang cepat dianya. Dikirim dianya, selesai masalah. Timotius enggak, dikirim masih dinasihati. Kamu Timotius, hindari nafsu orang muda ya. Kamu lambungmu itu loh masih bermasalah. Masih banyak dikasih masukan. Tapi Titus itu beda. Kamu kerjakan A, B, C, D, E. Praktis-praktis. Jadi dibahas sejarahnya itu dibahas, saudara-saudara sekalian. Masalah-masalah yang dihadapi di jemaat itu juga dibahas. Bahasa aslinya dibahas. Konteks dekat, konteks jauhnya dibahas. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini betul-betul real. Prinsip penafsiran yang paling alkitabiah, saudara-saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu bisa menimbang nanti apa yang saya sampaikan betul-betul berguna untuk kita semua, saudara. Nanti kita akan mereview. Contoh, saudara ya, di situ saya masih ingat, diobservasi oleh Ko Arnold pada saat hari itu. Di situ dikatakan ada Titus sebagai orangnya. Ada Rasul Paulus sebagai guru dari Titus pada saat hari itu. Jadi dinasehati, sejarahnya dibahas. Jadi dibahas siapa tokoh-tokohnya kan, Rasul Paulus, Titus, dan juga ada jemaat sebagai penerima suratnya. Oke, jadi dia betul-betul menyelidiki 5W1H, dieksekusi dengan baik, saudara. Tahun penulisannya dikatakan oleh Bapak Arnold pada saat hari itu, dan lain-lain. Jadi memang di dalam memahami Alkitab, lihat dulu kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan juga siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Dilihat dulu, setia dulu terhadap teks. Jangan kemana-mana. Jikalau Bapak Ibu senior, boleh kemana-mana ayatnya. Namun jikalau sama seperti saya masih pemula, setia dulu terhadap teks, Bapak Ibu Saudara. Setia terhadap teks. Oke, yang kedua, Ko Arnold memahami alur ceritanya. Makanya sejak awal langsung dikatakan oleh Ko Arnold, ini dibagi menjadi 3 poin ini. Yang pertama adalah untuk orang-orang tua, laki-laki yang tua. Yang kedua adalah untuk perempuan yang muda. Yang ketiga adalah untuk hamba-hamba. Betul-betul dipahami ceritanya. Bahkan orang muda itu sengaja di skip untuk digabungkan kepada orang-orang yang tua dan ibu-ibu atau laki-laki yang tua.
diambil situ, saudara. Sehingga itu betul-betul merupakan dipahami betul, alur ceritanya itu dipahami, saudara. Dan juga dilihat, master pointnya dilihat. Jikalau Bapak Ibu melihat khotbah Ko Arnold, master pointnya apa, saudara? Dari temanya Koko itu, apa master pointnya? Harmonisasi. Ada harmonis di dalam berjemaat itu, ada harmonis. Cuma itu inti dari Rasul Paulus. Enggak macam-macam ayat itu kemana-mana. Rasul Paulus hanya ingin jemaat itu harmonis di dalam beribadah, di dalam keluarga. Makanya ada nasihat untuk orang-orang laki-laki yang tua, ibu-ibu yang tua, anak muda dan juga hamba-hamba. Jadi Rasul Paulus hanya ingin harmonis kalian semua. Di dalam bergereja harmonis, di dalam keluarga harmonis, di dalam hubungan sosial juga harmonis. Jadi kata harmonis itu menjadi master pointnya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, itu yang sudah dieksekusi oleh Bapak Arnold. Oke, kita akan lihat saudara-saudara sekalian. Saya akan mengulangi sedikit, yaitu ada setidaknya prinsip-prinsip penafsiran yang kontekstual kita telah bahas. Tapi saya akan memberikan contoh yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Ko Arnold juga menjelaskan konteksnya gimana, ya kan? Dibahas Timotius, dibahas Titus, karakternya dibahas masalah jemaatnya. Jadi betul-betul lihat ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Jangan dilupakan, saudara ya. Oke, kita akan melihat contoh yang berbeda dari penafsiran kontekstual. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada banyak sebenarnya saudara-saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kira-kira ini ayat ini berbicara tentang apa, Pak? Berbicara tentang ruko kah? Berbicara tentang Alphard kah? Oh Pak, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya bayangkan, ternyata mobil itu datang, Pak. Jauh berbeda. Ayat itu tidak sedang membicarakan hal-hal lahiriah, Bapak Ibu. Enggak ada ayat itu hubungannya tentang hal-hal lahiriah. Bapak Ibu tolong, kita akan membaca saudara sekalian di ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Baru masuk ayatnya, ingat. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang hikmat. Enggak kemana-mana itu saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu baca konteks jauhnya, itu juga berbicara tentang Roh Kudus. Ayat-ayat seterusnya, makanya dikatakan di ayat yang seterusnya itu, siapa gerangan di antara manusia yang tahu roh manusia itu selain roh manusia itu sendiri. Di ayat yang ke-12 dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, hikmat Injil itu enggak pernah timbul di dalam hati manusia loh. Dari dahulu sampai sekarang. Enggak pernah timbul hikmat itu. Roh Kudus itu pun enggak pernah timbul di dalam hati manusia. Enggak pernah dipikirkan manusia. Namun Tuhan sudah menyediakan itu sejak purbakala. Teksnya jelas, konteksnya jelas. Jadi untuk menafsirkan Alkitab, hati-hati, ingat ayat sebelum dan ayat sesudahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, jadi tidak salah tentunya kita akan menceritakan hal itu tentang hal-hal jasmani. Tidak salah tentunya, tapi ayat itu tidak sedang membicarakan itu gitu loh. Itu ibarat kita naik sepeda motor, bodinya Honda, mesinnya itu mesin Yamaha begitu. Nggak connect, nggak balance saudara. Artinya tentu bagus untuk membangun jemaat, yes. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang jasmani itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu begini loh Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang menambah-nambahin firman Tuhan itu, hukuman ditambahin loh kepada dia.
Barang siapa yang mengurang-ngurangi firman, berkat di dalam dia akan dikurangi, Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya saya agak tegas untuk hal ini supaya ayo kita hati-hati yuk di dalam melihat Alkitab itu, hati-hati. Lihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya, saudara-saudara sekalian. Dan juga kita akan lihat ya contoh yang lain, Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21 Bapak Ibu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, dan seterusnya. Siapa itu? Jelas. Lihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Jelas itu. Tidak siapa-siapa itu. Yaitu dia di ayat yang ke-15 adalah nabi-nabi palsu. Jadi betul-betul dilihat dulu konteksnya. Ayat sebelum, ayat sesudah, jangan dicomot-comot, jangan dicomot-comot. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Enggak kemana-mana ayatnya itu saudara-saudara sekalian. Oke, kita selesaikan. Sebenarnya ada banyak, saya tidak mau berlama-lama. Di dalam penafsiran literal, saya akan kasih contoh yang sebelumnya juga di penafsiran yang literal saudara. Jikalau kita melihat Matius pasal yang ketiga tadi, Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, miskin tidak dikatakan miskin dalam hal apa, namun miskin dalam roh, itu artinya literalnya jelas. Duka cita dalam hal apa? Duka cita hal-hal yang rohaniah, bukan hal-hal yang jasmania. Miskin juga, miskin dalam hal apa? Ternyata menggunakan kata petokos, itu betul-betul nol. Maksudnya itu bukan berarti nol harta kita, enggak, namun itu berarti kita merasa diri banyak kekurangan, kita merasa diri haus selalu akan firman Tuhan, kita yang rendah diri, kita yang tidak merasa apa yang kita lakukan itu bisa menyogok Tuhan. Itu artinya betul-betul rendah hati. Itu yang dinamakan miskin di dalam roh. Jadi betul-betul literalnya itu dilihat dulu. Namun saudara, tidak harus semua ayat-ayat itu dilihat literalnya. Enggak usah. Ayat-ayat penting aja. Misal contoh, khawatir. Khawatir itu apa sih? Oh, baru lihat. Misalnya kata yang, kata daripada, kata sungguh. Itu enggak usah. Ayat-ayat atau kata-kata yang penting aja. Seperti kata kasih, seperti kata bertobat, seperti kata percaya, seperti kata berduka cita, seperti kata miskin. Itu kan kata-kata penting. Itu perlu dilihat di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya tidak akan berlama-lama di situ. Nah, saya akan lebih fokus kepada penafsiran sejarah ini, saudara. Kita tahu bahwa penafsiran sejarah itu contohnya adalah Matius pasal yang ke-11. Contohnya, saudara ya. Kita akan membaca banyak ayat-ayat, saudara, karena itu adalah proses pembelajaran. Saya kasih contoh supaya kita sama-sama menangkap. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 dari Matius pasal yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa letih lesu dan beban berat yang di sini, saudara? Jikalau kita tidak memahami konteks sejarahnya, pasti kita akan mengatakan ini macam-macam letih lesu dan berbeban berat ini. Ya tentu itu juga tidak salah. Namun letih lesu dan berbeban berat ini, saudara, itu adalah hukum Taurat, itu adalah Talmud, saudara sekalian. Jadi rincian-rincian dari Talmud itu atau hukum Taurat itu ada rincian-rinciannya, saudara. Bagaimana cara berjalan, bagaimana cara melihat, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara melihat perempuan. Itu semua ada 600 sekian peraturan, saudara. Jadi bangsa Israel pada saat itu mumet mereka dengan banyaknya peraturan-peraturan ini. Dengan banyaknya peraturan-peraturan ini. Kalau salah dihukum, kalau salah dihukum. Banyak beban berat mereka, saudara. Sehingga Tuhan katakan kepada mereka, mari kepadaku siapa yang letih lesu kalian inilah. Yang banyak peraturan-peraturan inilah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya dikatakan di situ, pikulku yang kupasang. Maksudnya kamu gak terikat lagi sama hukum Taurat ini nanti. Enggak dipaham sama hukum Taurat ini lagi. Sudah sama hukum kasih anugerah Tuhan. Yang kita bebas mempergunakan kebebasan kita dengan bertanggung jawab. Tidak harus memakai sorban. Tidak harus memakai jilbab. Tidak harus memakai peci. Tidak harus hukum adat-adat istiadat lagi sunat. Itu loh saudara sekalian. Bebas saudara sekalian. Namun bertanggung jawab. Jadi makanya sejarah itu. Konteks sejarah itu begitu sangat penting di dalam memahami Alkitab. Ingat saudara, ini ditulis bukan pada zaman kita.
pada zaman rasul-rasul. Konteks budayanya pasti berbeda, saudara. Oke ya. Nah, yang kedua, saudara, sebelum saya menyampaikan yang kedua ini, saya mungkin akan menjadi tumbal untuk ini semua, saudara-saudara. Yes, saya mungkin orang yang paling cocok untuk menjadi tumbal untuk sebuah pemikiran ini. Dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu akan menjudge saya orang yang sesat hari ini. No problem. Saya akan menjadi tumbal untuk ini semua, saudara. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti begitu sangat berbeda dengan Bapak Ibu saudara. Namun saya menyampaikannya dengan tidak bimbang sedikit pun, saudara. Kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12, saudara-saudara sekalian. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 ayat yang ke-35. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-35. 1 Korintus 14 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suami di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara di dalam pertemuan jemaat. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan di situ, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12, tidak saya izinkan perempuan mengajar, berdiam dirilah mereka dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Saudara-saudara, jikalau kita tidak mengetahui konteks sejarah dari ayat ini, kita akan menjadi orang yang membabi buta asal menafsirkan Alkitab sembarangan. Mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan jemaat itu perempuan itu nggak boleh mengajar, nggak boleh pimpin pujian. Sejak awal saya katakan, saudara, saya akan menjadi tumbal untuk itu semua karena saya di GPT, saudara. Hanya ikan yang mati yang mengikuti arus, saudara-saudara sekalian. Ikan yang hidup itu nggak mengikuti arus, saudara. Dia harus legowo untuk mengoreksi kesalahannya. Begini, saudara, saya akan menjelaskan ayat ini. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus hanya tidak mengizinkan perempuan itu mengajar dan mereka berdiam diri hanya kepada jemaat Korintus? Ayo, kenapa Rasul Paulus hanya memberikan peraturan itu kepada jemaat Korintus? Ada berapa jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus? Ada Tesalonika, ada Filipi, ada Kolose, ada yang lain-lain, saudara. Ada banyak jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Jikalau itu peraturan untuk universal, harusnya Rasul Paulus memberikan peraturan yang sama dong kepada seluruh jemaat. Iya kan Bapak Ibu ya? Logis sekali. Nah, jadi kita harus melihat ayat itu melalui presuposisinya Rasul Paulus, bukan melalui preposisinya kita hari ini atau pemimpin-pemimpin kita. Rasul Paulus jelas mengatakan itu kepada hanya jemaat Korintus. Di Timotius juga dikatakan, karena Timotius akan ke Korintus menggantikan Rasul Paulus yang dipenjara, atau juga mungkin dia ke Efesus. Katakanlah hanya kepada dua jemaat, kepada jemaat Korintus dan kepada jemaat Efesus. Kenapa jemaat-jemaat yang lain peraturan ini tidak dituliskan oleh Rasul Paulus, saudara sekalian? Ada jemaat Filipi, ada jemaat Kolose, ada jemaat Tesalonika, ada jemaat di Antioquia. Ada banyak jemaat, 9 sampai 10 jemaat yang tidak tertulis malah. Nah, saudara, berarti peraturan ini, poin yang pertama untuk memahami ayat ini, bukan universal. Itu dulu. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan universal bahwa kepada semua peraturan jemaat. Ayat ini hanya konteksnya kepada jemaat Korintus. Baru kita masuk kepada sejarahnya. Mengapa diperuntukkan kepada jemaat Korintus? Karena jemaat Korintus bencekno. Betul-betul stres Rasul Paulus menghadapi jemaat Korintus. Stres luar biasa, kalang kabut dianya. Di situ ada perzinahan. Di situ ada kawin antara anak dan ayahnya, ibu dan anaknya, kawin campur di situ semua. Di situ ada perzinahan, di situ ada penyembahan berhala, di situ ada yang memegahkan diri, menggolong-golongkan diri, di situ ada berhala. Kompleks sekali, saudara sekalian, masalah yang dihadapi. Dan perempuan mendominasi di jemaat pada saat hari itu. Jadi kadang di pertemuan-pertemuan jemaat ini banyak, panjang ceritanya, saudara. Saya akan simpulkan saja. Banyak perempuan-perempuan itu akhirnya menggibah, menggosip akhirnya mereka di jemaat itu. Yang katanya mereka berbahasa roh, yang katanya mereka itu bernubuat, ternyata tidak diperlakukan dengan baik. Bablas mereka.
bablas pada saat hari itu. Sehingga Rasul Paulus tegas, nggak tak izinkan kamu mengajar lo ya. Untuk jemaat itu tok gitu loh saudara. Jikalau jemaat kita tidak mengalami permasalahan yang krusial seperti itu, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa perempuan itu nggak boleh mengajar? Perempuan itu nggak boleh pimpin pujian. Saya katakan, pimpin pujian itu mengajar atau mengajak. Ayo kita betul-betul punya hati yang lego. Kalau memang prinsip kita salah, yuk kita punya hati yang lapang untuk menerima segala kekurangan kita yang dahulu saudara. Pimpin pujian, bukan mengajar, mengajak. Definisinya dipahami dulu saudara-saudara sekalian. Ayo kita bersuka cita. Apakah itu mengajak saudara-saudara? Saya pernah pelayanan di Jombang saudara. Pendetanya itu adalah perempuan, Ibu Elia. Betul-betul apa yang disampaikan betul-betul indah luar biasa. Gimana, sesat lah itu, masuk neraka lah itu kita buat. Ada perempuan-perempuan yang sekarang berkhotbah. Siapa itu yang terkenal itu? Ada ya C ya? Ada perempuan-perempuan yang terkenal berkhotbah luar biasa. Sekolah Alkitab baik. Apalagi kami. Satu angkatan itu kami kira-kira 20 orang. Hanya 6 orang yang laki-laki. Selebihnya perempuan. Enggak boleh mereka jadi gembala. Saya akan menunjukkan saudara sebuah fakta yang tak terbantahkan saudara sekalian. Saya akan menunjukkan bahwasanya ada Febe, ada Lydia, ada Eudia, ada Sintike, ada Priscilla, ada Yunias yang juga seorang pengkhotbah. Di zaman gereja mula-mula ada di Alkitab saudara. Hanya saja pimpinan-pimpinan kita yang dahulu. Tentu saya tidak menyalahkan, itu hikmat Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Kurang membaca detail saudara. Di situ ada Febe, Lydia, Eudia, Sintike, Priscilla, Yunias. Itu penatua-penatua saudara sekalian. Penatua itu menyampaikan khotbah di dalam konteks bangsa Israel atau jemaat gereja mula-mula pada saat hari itu. Berkhotbah mereka, menyampaikan firman Tuhan mereka. Ada juga nabi di perjanjian lama, nabi perempuan saudara sekalian. Jadi lihatlah, jangan sembarangan di dalam menafsir Alkitab. Makanya saya sebagai tumbal nggak apa-apa saudara-saudara sekalian, nggak masalah untuk hal itu. Saudara-saudara, Bambang Norsena, seorang guru besar dari ilmu tafsir Alkitab, pernah pernah mensintil kita loh saudara-saudara sekalian. Guru besar itu saya pernah mendengar khotbahnya dia. Ini ada sebuah gereja yang salah di dalam memahami ayat ini katanya. Dikatakan gereja Pantekosta Tabernakel. Disentil loh kita karena dia salah di dalam memahami. Jadi ayolah, sekarang tidak zamannya seperti itu lagi. Dulu mungkin itu sukses, namun sekarang enggak. Hari Minggu monggo perempuan pimpin pujian. Jikalau ada mungkin perempuan yang berkhotbah untuk ibadah doa, monggo. Jikalau ibadah kaum muda, monggo, tidak masalah saudara sekalian. Saya menyampaikan ini sedikit pun keraguan enggak saudara. Jadi lihat dulu konteks sejarahnya, masalah yang dihadapi dilihat dulu. Jangan sembarangan saudara-saudara sekalian. Boleh mengajar. Dosen saya ada yang perempuan dosen saya. Apakah mereka salah? Mengajar loh, asli mengajar. Jadi konteks sejarahnya betul-betul dilihat dulu. Itu tidak universal saudara-saudara ya. Itu hanya kepada jemaat Korintus. Kita yang baik-baik di sini, yang tidak ada di sana berhala, yang tidak ada di sana apa-apa. Kenapa kita harus menjadikan itu sebagai hal yang kita harus pahami? Makanya saya katakan, tidak semua di dalam Alkitab itu relevan untuk kehidupan kita sekarang. Kita ambil untuk kita terapkan sekarang, enggak semua. Sesat kan? Enggak semua. Konteks sejarahnya jangan sampai dilupakan. Ya itu untuk prolognya saudara-saudara ya. Itu panjang sebenarnya ceritanya, tapi sepertinya saya akan membacakan dari seorang ahli tafsir Alkitab saudara. Demikian. Seorang ahli tafsir mengatakan hal demikian. Dalam mendiskusikan bacaan 1 Korintus pasal yang ke-14 yang kita baca tadi, di mana Paulus memerintahkan perempuan dalam jemaat untuk berdiam diri, kita melihat bahwa pembatasan ini tidak diterapkan secara universal. Tidak diterapkan secara universal baik oleh Paulus maupun jemaat-jemaat lain pada masa itu. Tidak diterapkan secara universal. Banyak perempuan memiliki kedudukan kepemimpinan yang menonjol. Febe, Lydia, Eudia, Sintike, Priscilla, Yunias ditunjuk sebagai pendeta atau diaken di
di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Teman sekerja, Roma 16 ayat yang ketiga. Kawan sekerja dalam Injil, Filipi 4 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Rasul atau pembawa pesan, Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Roh Allah memberi kuasa baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan untuk bernubuat tentang karya penebusan Allah di dalam Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai 18. Partisipasi perempuan dalam penyebaran Injil secara lebih baik dan doa jemaat merupakan bagian yang normal dalam kehidupan jemaat pada zaman itu. 1 Korintus pasal yang ke-11. Tak terbantahkan Bapak Ibu, tak terbantahkan. Makanya saudara-saudara sekalian, saya tidak ragu, agak sedikit berseberangan dengan, bukan tentu saya tidak menghargai apa yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita. Begini loh Bapak Ibu Saudara, untuk nama gereja tok loh kita salah. Gimana mungkin kita mengklaim diri paling benar ajarannya? Nama gereja tok loh. Mana ada arti Pentakosta? Pentakosta. Penta itu 50, Kosta itu hari ke-50. Pentakosta enggak ada artinya. Saya tahu sejarahnya itu tentu karena menggunakan tafsiran yang lama atau bahasa Indonesia yang lama. Tapi kan nama aja loh kita salah. Bagaimana mungkin di lainnya pihak kita mengatakan, oh itu ajaran kita paling benar. Enggak saudara. Pahami konteks sejarahnya Bapak Ibu Saudara ya. Saya tentu tidak akan menjabarkan ini lebar karena ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita lihat nantinya. Oke, masuk kepada penafsiran genre. Nah saudara-saudara sekalian, penafsiran genre ini saudara ada yang dinamakan kitab Torah, sejarah, puisi, nabi-nabi, narasi, pengajaran, perumpamaan, nubuatan, dan semua itu merupakan genre-genre dari kitab dari Alkitab saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu membaca atau mendengarkan khotbah dari Ko Arnold saudara, kan wanita yang baik itu seperti ini gitu ya. Kita akan baca ya, kita akan baca di dalam Amsal 31 itu ya. Amsal 31 ya. Amsal 31. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Supaya kita pahami genrenya Bapak Ibu ya. 31 ayat yang ke-10. Dan seterusnya. Oh ya Amsal saudara ya. Maafkan saya Amsal. Oke. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-11 saja saudara ya. Atau 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini wanita yang bijak maksudnya saudara. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan juga ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Jikalau saudara melihat ia serupa kapal-kapal saudagar, apakah kita akan menafsirkan bahwa perempuan itu seperti kapal begitu? Tafsirannya literal? Enggak. Itu adalah pengandaian. Itu adalah metafor saudara. Jadi diandaikan. Oh perempuan yang bijak itu serupa seperti kapal-kapal saudagar. Jadi di dalam memahami puisi jangan ditafsirkan literal. Ada kata-kata hiperbola di sana. Ada simili-simili di sana. Ada metafor-metafor, pengandaian di sana. Ada paralelisme di sana. Jadi duduk, berbahagialah mereka yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Berjalan kan? Tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh dan tidak berdiri. Berjalan, duduk, berdiri. Itu sebuah kata yang sama sebenarnya. Maksudnya itu gini, pokoknya kamu jangan sama kayak orang berdosa gitu loh. Jadi ada kata-kata yang indah di sana saudara-saudara sekalian. Jadi puisi itu betul-betul ditafsirkan sesuai puisi itu. Ada hiperbol di sana. Jangan literalnya itu jangan dipaksakan untuk ditafsirkan secara literal gitu loh. Ada hiperbola di sana. Oke, itu untuk genre. Untuk presuposisi mungkin saya tidak akan membahas lagi. Presuposisi itu adalah intisari, konteks, maksud awal atau intinya. Itu adalah preposisi, Bapak Ibu bisa melihatnya. Sekarang kita masuk kepada penafsiran teologis saudara sekalian. Nah ini yang paling ribet. Penafsiran teologis ini adalah mulai melihat seluruh bagian-bagian Alkitab itu mulai dilihat. Kita akan kasih contoh saudara ya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-24 berkata begini. Kita itu diselamatkan itu bukan hanya karena iman ya, tapi karena perbuatan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-28 dikatakan, enggak,
Kita itu pure diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Ayo, mana ini yang benar, mana ini yang salah ini. Yakobus menafsirkan, mengatakan kita diselamatkan karena perbuatan dan bukan hanya iman. Tapi Rasul Paulus betul-betul nggak ada andil kita diselamatkan. Itu betul-betul karena iman dan itu anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Seorang pun tidak ada yang memegahkan diri. Kira-kira gimana? Ini tafsiran teologis. Tidak boleh bertentangan. Yakobus mengatakan diselamatkan karena perbuatan bukan hanya karena iman. Rasul Paulus menafsirkan pure karena iman. Nggak ada sedikit pun perbuatan. Gimana menafsirkan secara teologis, saudara? Nah, jikalau kita tidak melihat sudut pandang dari masing-masing penulis, kita pasti salah. Ini nggak pernah dibahas di gereja kan? Maksudnya seperti ini. Rasul Paulus itu tipikal orang yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Saya ulangi, saudara. Rasul Paulus menulis suratnya itu selalu memandang dari sudut pandang Allah. Teosentris dianya, Pak. Ciri khasnya itu teosentris. Jadi makanya kedaulatan Allah, hikmat Allah, pekerjaan Allah, dia selalu memandang dari sudut pandang Allah. Itu ciri khas Rasul Paulus. Nah, Yakobus dia melihat itu dari sisi antroposentris. Dari sisi antropos, dari sisi manusianya. Jadi contoh seperti ini. Ini anggap ini pohon Bapak Ibu Saudara ya. Ada buahnya. Jadi Yakobus itu melihat kita diselamatkan itu dari buahnya ini loh. Tapi Rasul Paulus melihat kita diselamatkan dari akarnya ini loh. Kira-kira dapat ya. Jadi sudut pandang mereka beda-beda. Maksudnya begini. Dari sisinya Allah Bapak Ibu. Dari sisinya Allah. Kita diselamatkan pure karena iman. Dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Makanya nggak usah ada orang yang memegahkan diri. Nggak ada orang yang memegahkan diri. Namun dari sisi manusia harus ada bukti kamu diselamatkan. Harus ada bukti dari sisi manusianya loh. Makanya dikatakan dari buahnya kita tahu orang itu diselamatkan atau enggak. Dari sisi manusianya loh. Nah makanya Yakobus mengatakan kalau kamu betul-betul percaya diselamatkan, ada buahnya. Makanya iman itu harus berbuah. Makanya kita diselamatkan bukan hanya karena iman, tapi juga dengan perbuatan. Dari sisi antroposnya, dari sisi manusianya. Jadi lihatlah saudara, sisi-sisinya lihat. Dari sisi Allah kita memang diselamatkan karena iman. Namun dari sisi manusia ada harus pembuktian. Bahwa kita diselamatkan, buktinya apa? Kalau saya orang Batak, buktinya apa? Saya berikan kartu keluarga atau KTP. Jadi ada buktinya. Dua-duanya benar. Jadi diselamatkan karena iman, yes, pure. Diselamatkan karena perbuatan, pure. Tergantung dari segi mana kita melihat. Dapat saudara ya? Dapat kira-kira saudara ya? Bapak Ibu, begitulah seorang pengkhotbah itu saudara. Bapak Ibu pikir enak itu jadi seorang pengkhotbah tuh hamba Tuhan. Yo, sekarang wes gantian kita yuk. Supaya kita saling menghargai. Gantian kita yuk sekarang. Ini bukan marah saudara, tapi supaya kita bisa melihat banyak perjuangan yang dilakukan oleh seorang penafsir itu saudara. Makanya penafsir itu ada yang 16 jam mempersiapkan loh. Kita kerja berapa? 8 jam kan? Hamba Tuhan itu 18 jam, 16 jam. Penafsiran kontekstual, literal, sejarah, genre, preposisi, teologis, belum bukan hanya itu. Ada simbolis, ada alegoris, ada gramatikal. Semua itu harus diselidiki matang-matang oleh seorang hamba Tuhan itu saudara. Mari monggo Bapak Ibu kita hargai setiap hamba Tuhan yang menyampaikan. Itu mungkin aplikasi yang sederhana saudara. Oke, beberapa ayat terakhir saudara ya. Beberapa ayat terakhir yaitu penafsiran simbolis saudara ya. Beberapa minggu lalu saya membuat contoh yang berbeda sekarang saudara ya. Yaitu dari bilangan 21. Ini simbolis saudara ya. Bilangan 21. Bilangan pasal yang ke-21. Ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah ini menjadi penafsiran simbolis saudara. Jangan selalu menafsirkan ular itu sebagai iblis. Gak boleh seperti itu juga. Itu namanya kita nggak konsisten. Ular itu selalu kan condongnya itu kan iblis. Enggak, Alkitab menceritakan hal yang berbeda. Bahkan ular itu lambang Yesus Kristus saudara sekalian. Jikalau kita membaca, yuk kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14. Yohanes 3 ayat yang ke-14. Yohanes 3 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ular itu yang dahulunya kita mikir semuanya itu pasti iblis, sekarang disamakan. Ular tembaga yang dibuat Musa itu loh, yang ketika bangsa Israel karena berbuat salah mereka, digigit ular mereka banyak. Namun ketika mereka memandang ular tembaga itu, mereka akhirnya sembuh. Nah sekarang ular tembaga itu yang dibuat oleh Musa itu disamakan dengan pribadi Yesus Kristus, saudara. Ini namanya penafsiran simbolis. Jadi ular tembaga itu simbolnya adalah Yesus Kristus. Atau bisa mungkin alegorisnya, rohaninya adalah Yesus Kristus yang ditinggikan di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira dapat saudara ya? Nah itulah namanya penafsiran simbolis, saudara sekalian. Namun tentu jangan semuanya dirohanikan. Rohanikanlah apa yang memang dirohanikan oleh Alkitab itu. Jangan merohanikan apa yang tidak dirohanikan oleh Alkitab itu. Saya kasih contoh saudara. Sejak awal saya katakan bahwa saya akan menjadi tumbal, enggak apa-apa. Saudara sekalian, alegoris, meja roti sajian. Ada berapa roti yang ada di meja roti sajian itu di dalam tabernakel? Ada 12. Sekarang ini saya katakan khotbah yang betul-betul pure dari pengajaran kita. Itu artinya adalah bahwa itu membicarakan tentang Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Itu artinya kita harus mengimani seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Benar, tidak salah. Namun itu tidak bisa disimbolkan di sini, saudara. Nggak kena, Bapak Ibu. Saya katakan, saya akan jadi tumbal untuk ini semua. Bapak Ibu, saudara, mengapa dibuat 6 di sini, 6 di sini? Bapak Ibu harus tahu sejarahnya dulu. Mengapa? Karena kalau ditumpuk dia 12, jatuh dianya. Hanya itu, saudara. Nggak ada maksud yang lain dari itu semua. Kalau ditumpuk dia 12, itu jatuh. Dan 12 ini berbicara suku bangsa Israel. Gak ada hubungannya sama sekali dengan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jikalau digabungkan 6 tambah 6, 12, bukan 66. Apakah tafsirannya salah, sesat? Enggak sesat. Cuma enggak connect, saudara-saudara sekalian. Itu saya, papaku berbicara seperti itu. Enggak takut saya, Bapak Ibu. Yang betul-betul pure, yuk kita piurkan. Yang betul-betul murni, yuk kita murnikan, saudara. Memang tidak salah, kita mengimani, benar. Namun Alkitab itu tidak sedang membicarakan itu, merohanikan itu. Bukan sesuatu, kalau orang yang kritis dia mengatakan, ini cocokologi ini, dicocok-cocok no arek iki, dipaksa-paksakan nih. Orang yang sekolah tahu, dipaksa-paksakan ini. Bapak Ibu, tentu saya tidak menjudge siapapun. Namun ini betul-betul pure. Dibuat 6 di sini, 6 di sini. Karena tinggi dianya, Pak. Jatuh dianya kalau 12. Sehingga hikmatnya harus dipisahkan. Dan itu, satu roti itu untuk satu suku, gambaran satu suku. Jadi 12. Enggak ada hubungannya sama 66. Bagaimana mungkin 6 tambah 6 itu jadinya 66. Logika mana yang kita pakai? 6 tambah 6 pasti ya 12, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu Bapak Ibu ya, dipahami sih Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya setelah ini mungkin banyak orang yang komen saya, nggak apa-apa. Nah saudara-saudara sekalian, penafsiran simbolis sudah ya, kita selesaikan lah, penafsiran simbolis itu selesai ya. Sekarang kita masuk kepada penafsiran alegoris, saudara. Oh ini penafsiran alegoris maksud saya ya. Iya ini penafsiran alegoris. Alegoris itu maksudnya adalah merohanikan sebuah benda atau sebuah angka. Dirohanikan benda itu, angka itu. Namun saudara, ini penting. Hasan Susanto bilang gini untuk penafsiran alegoris. Rohanikanlah apa yang memang dirohanikan oleh Alkitab. Jangan rohanikan apa yang tidak dirohanikan oleh Alkitab. Jadi biar Alkitab itu yang merohanikan ayat itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di semak duri. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Akhirnya si pengkhotbah itu, si pembicara itu merohanikan, mengalegoriskannya sendiri. Benih itu berbicara tentang firman. Dan juga tanah itu berbicara tentang hati. Jadi alegoriskanlah, rohanikanlah apa yang memang dirohanikan.
Jangan merohanikan apa yang enggak dirohanikan, saudara-saudara sekalian. Seolah-olah dipaksa-paksa, dicocok-cocokkan. Enggak boleh, saudara sekalian. Itu Hasan Susanto loh. Saya mengutip seorang guru besar penafsir Alkitab. Jadi rohanikanlah. Contoh yang bisa dirohanikan, saudara sekalian, yaitu angka 40 bisa dirohanikan. Tapi jangan aneh-aneh merohanikan angka 40. Apa itu? Angka 40 itu adalah angka ujian, sebuah ujian, sebuah simulasi. Dari mana kita tahu itu? Yesus diuji di dalam padang gurun selama 40 hari, iya kan? Dicobai di padang gurun. Bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan juga ada penjajahan yang dilakukan selama 40 tahun. Jadi kita bisa melihat, oh angka 40 ini bisa dialegoriskan sebagai angka ujian. Bagaimana ujian itu adalah satu masa. Jadi angka 40 itu bisa dinamakan satu masa. Satu masa ujian. Dan itu bisa kita lihat memang dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Ada 3 yang mencontohkan itu kan. Ada yang Yesus, bangsa Israel, dan penjajahan seperti itu. Jadi rohanikanlah apa yang dirohanikan. Jangan merohanikan apa yang tidak dirohanikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu kira-kira saudara ya, alegorisnya kira-kira dapat saudara ya. Oke, sekarang saya masuk kepada literalnya dulu saudara ya. Ini yang terakhir untuk literal saudara ya. Untuk literal. Nah saudara-saudara sekalian, saya pernah pelayanan di sebuah tempat yang anti sekali mengucapkan kata shalom. Saya pernah, mungkin papa saya adalah satu orang kandidatnya. Anti sekali kata shalom Pak. Seolah-olah itu kata betul-betul enggak bisa dipakai. Namun anehnya Pak, enggak anti mengucapkan kata haleluya. Ini enggak logis ini. Padahal haleluya dengan shalom sama-sama bahasa Ibrani. Iya kan? Saya enggak menjudge siapa-siapa, saya enggak berkaitan dengan pribadi siapapun. Saya mencintai semua. Namun teologi itu harus diuji. Anti menggunakan kata shalom. Saya pernah pelayanan, tentu saya enggak beritahu siapapun di tempat saya pelayanan. Namun dia haleluya itu luar biasa. Namun shalom itu najis Pak bagi mereka Pak. Padahal dua-dua katanya, baik itu shalom, baik itu haleluya, haleulah, itu bahasa Ibraninya. Sama-sama bahasa Ibrani. Konsisten dong. Jikalau kita tidak suka menggunakan kata haleluya, Ibrani shalom, jangan kutakan kata haleluya. Gitu dong kalau kita konsisten. Namun jikalau kita menggunakan kata haleluya, monggo kita menggunakan kata shalom. Saya akan buktikan saudara. Di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Kata yang dipakai saudara, be shalom. B itu adalah dengan. Be shalom, dengan sejahtera. Di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-21, sehingga aku selamat. Artinya be shalom, kembali ke rumah ayahku. Kejadian 37 ayat yang ke-14, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik. Baik yang dimaksudkan katanya shalom. Terjemahan Ibraninya jelas. Mengapa kita anti untuk hal itu? Sejak awal saya katakan, saya sedang mengkritik rumah saya sendiri. Saya sedang mengkritik diri saya sendiri. Jangan kita kritik orang lain di luar. Di dalam diri kita sendiri loh, amburadul teologinya, enggak kemana-mana, enggak karuan. Malu kita dilihat orang lain Pak. Bapak Ibu sungguh, malu kita dilihat orang lain, teologi kita kemana-mana. Malu kita. Jadi kalau shalom itu adalah kata Ibrani yang sama, yang dipakai juga haleluya. Di dalam Mazmur, jelas itu semua bahasa Ibraninya shalom. Hinematov, semuanya. Jadi oke lah, makanya ada seorang yang berkata demikian. Saya mengkritik diri saya sendiri Bapak Ibu ya. Jangan sampai apa yang engkau tidak ketahui yang akan membunuhmu. Jangan sampai apa yang tidak engkau ketahui yang akan membunuhmu. Jangan sampai kita kira-kira kita mengetahui, meyakini, gembar-gembor ke sana kemari padahal itu tidak kita tahu secara detail. Makanya saudara, betul-betul jangan sampai apa yang tidak kita tahu. Belajar baik-baik saudara-saudara sekalian. Saya mengatakan ini untuk papa saya. Yang sekarang dia sudah bertobat tentunya. Ya, bapak saya juga demikian. Jadi ini penting bagi kita. Oke, saya selesai untuk hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke Bapak Ibu, untuk yang terakhir Bapak Ibu, kan struktur teks ya kan, supaya saya tidak berhutang Bapak Ibu. Nah, kita sudah membahas kan, jadi saya buat struktur teksnya begini saudara. Ambil satu perikop, struktur teksnya samping sebelah kiri, yang penjabaran-penjabarannya ya. Nggak usah saya bacakan, ini namanya struktur teks. Nah sekarang,
kita masuk garis besar khotbah. Cara membuatnya, jadinya begini. Nah, saya buatnya begini. Pemuda yang menjadi teladan. 1, memiliki integritas. Apa itu integritas? Teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Poin yang kedua, memiliki spiritualitas. Tekun membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Memiliki kontrolitas, menguasai diri, menguasai ajar. Dari mana ini, Pak? Dari mana ini, Bu? Dari struktur teksnya ini. Nah, jadi jikalau dia sudah berpindah poin, berpindah pembahasan, berarti dimungkinkan itu ada satu poin, saudara. Dimungkinkan itu ada satu poin. Misalnya ini, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku. Oh, berarti saya simpulkan untuk menyimpulkan ini integritas. Oke, dapat kira-kira ya di situ semuanya. Oke, bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Sudah beda poin dianya, sudah beda pembahasan. Oh, berarti dimungkinkan ada satu poin di sana. Makanya saya singkat menjadi spiritualitas. Dan juga dikatakan awasi dirimu, awasi ajaranmu. Oh, saya simpulkan menjadi kontrolitas. Jadinya penjabarannya begini. Gampang, saudara, gampang sekali. Ini namanya kita jujur. Biar Alkitab itu yang menjelaskan dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Khotbah Ko Arnold, saudara sekalian. Saya bisa bedah dari awal sampai akhir, saudara. Saya bisa bedah. Contoh ya. Kewajiban. Ini saya buat struktur teksnya. Ya, jadi, tetapi engkau, ini struktur teksnya ya. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Lihat, saya buat di sampingnya. Siapa saja itu? Laki-laki yang tua, hendaklah apa? Semuanya saya buat di samping. Hendaklah sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, semuanya. Nah, di ayat yang kedua dia sudah beralih topik. Bukan hanya ke laki-laki tua, tapi perempuan tua sekarang. Saya buat di ayat bawahnya, perempuan-perempuan. Nah, jadi saya buat di sini, laki-lakinya di sini kan. Perempuannya saya buat di sini. Hendaklah itu menjadi kata perintah, saya buat di sini. Sejajar dengan sini. Jadi perempuan, mereka hidup sesuai orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi penguasa anggur. Jadi arti-artinya itu ada, saudara ya. Kira-kira dapat, saudara ya. Oke. Selanjutnya demikian, saya buat semuanya demikian. Kepada orang muda, saya buat di sampingnya, artinya semuanya. Hamba-hamba, saya buat sebelahnya di samping. Sehingga untuk merumuskan poinnya saya gampang. Tinggal saya menyimpulkan dari penjabaran-penjabaran yang tadi, saudara. Nah, misalnya laki-laki yang tua hendaklah terhormat, bijaksana, sehat, dalam kasih, ketekunan. Untuk meringkas ini apa? Tinggal disimpulkan aja. Saya buat menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Saya buat gitu, ya kan? Bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab. Kok Arnold beda? Enggak apa-apa. Tapi kan tidak menyalahi. Kok Arnold mengatakan menjadi laki-laki yang mantap. Itu kan poin yang pertama waktu itu ya. Namun saya membuat sedikit berbeda. Laki-laki yang bertanggung jawab. Enggak masalah. Jadi saya membuatnya menjadi seperti ini, saudara. Ko Arnold membuatnya menjadi 3 poin. Namun sebenarnya itu bisa dibagi menjadi 4 poin. Enggak masalah. Makanya prosedur kami sama, saudara. Sama persis. Namun penjabarannya bisa berbeda. Jadi saya buat temanya begini. Menjadi kehidupan jemaat yang harmonis. Bagaimana menjadi kehidupan jemaat yang harmonis? 1, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ayat kesekian sampai ayat yang kesekian tadi. Yang kedua, menjadi perempuan yang bijak. Dari mana yang bijak ini saya ketahui? Dari ini. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, menjadi hamba anggur. Nah, Ko Arnold membuatnya itu menjadi perempuan yang bisa mengayomi keluarganya. Begitu ya? Enggak salah. Enggak salah. Itu baik. Namun saya memandang dari sudut pandang yang berbeda. Supaya Bapak Ibu bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke ya? Nah, yang poin yang ketiga, saya buat menjadi pemuda yang menjadi teladan. Karena ada teladan di situ dikatakan. Orang-orang muda, hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh. Jadikanlah diri sendiri suatu teladan, gitu kan ya. Jadi saya buat menjadi pemuda yang teladan. Yang keempat, menjadi hamba yang taat sepenuh hati. Gampang kan Bapak Ibu kan? Gampang ya Bapak Ibu? Gampang. Jadi buat dulu struktur teksnya supaya tahu poin-poinnya. Struktur teksnya buat dulu. Setia dulu terhadap teks, jangan dikemana-manain dulu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, itu supaya ini selesai. Kita tidak akan membahas ini lagi, saya tidak berutang lagi. Kita selesai, saya akan masuk kepada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Gembala kita sama Bapak Hari, Kak Olpi dan seterusnya. Bagi saya mungkin pertanyaan ini tidak bisa saya jawab dengan secara teologis saya bisa menjawab, namun secara etis saya tidak bisa menjawab ini.
Oke, disediakan dulu Kak Olpi ya. Oke, berkaitan dengan, oh nggak apa-apa, oke. Berkaitan dengan khotbah minggu lalu ini saudara kita sudah selesai ya. Berkaitan dengan khotbah minggu lalu, saya akan bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Sebentar, saya akan carikan pertanyaannya. Oke, nah minggu lalu kan kita telah belajar, maksud saya di ibadah khotbah minggu yang kemarin saudara, Ko Arnold, maksudnya itu, maafkan saya. Kan kita telah membahas tentang bagaimana ketundukan suami, ketundukan istri, ketundukan istri kepada suami saudara-saudara ya. Kita sudah melihat taat, sungguh-sungguh, mengasihi. Nah, ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini penting sekali untuk dijawab. Mungkin kita tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Bapak Gembala kita lebih etis untuk menjawab ini. Karena saya mungkin tidak terlalu etis untuk menjawab ini. Kita sharing. Atau saya akan bacakan saja kepada kita semua. Yang pertama, berkaitan dengan firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang kelima itu, dan juga disebut di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama, maksudnya ya, istri tunduk dan taat pada suami. Kalau ditinjau dalam bahasa aslinya seperti apa ya konteksnya, nanti mungkin bahasa aslinya saya akan jawab, namun konteksnya juga saya akan jawab. Yang kedua, lalu dalam penerapannya sampai sejauh apa? Sejauh apa penerapan ketundukan istri kepada suami itu? Ini penting menurut saya. Apakah berarti setiap keputusan yang diambil oleh istri harus disetujui oleh suami? Nah ini dulu kan. Ataukah setiap keputusan pasti harus diambil oleh suami? Itu yang kedua ya. Ya kan? Bolehlah begitu. Apakah setiap keputusan istri harus disetujui sepenuhnya oleh suami? Atau yang kedua, apakah mungkin seluruh keputusan itu pure harus diambil oleh laki-laki? Tidak boleh diskusi sama perempuan. Atau tidak boleh diambil sama perempuan. Itu yang kedua ya. Oke, pertanyaannya kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita akan jawab, penting. Jadi pertanyaannya Om, begini. Ini mungkin pertanyaan yang bisa Om jawab, tidak saya mungkin. Seperti ini Om. Berkaitan dengan firman Tuhan tadi malam, Titus pasal yang kedua ayat yang kelima, dan juga disebut dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama, istri tunduk dan taat pada suami. Kalau ditinjau dalam bahasa aslinya, itu nanti saya akan mengatakan, dan konteksnya apa. Oke. Lalu dalam penerapannya sampai sejauh apa? Apakah berarti setiap keputusan yang diambil oleh istri harus disetujui oleh suami? Atau yang kedua, apakah seluruh keputusan itu pure diambil oleh suami? Nggak boleh diskusi sama istri. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, lalu apakah salah dan tidak alkitabiah di dalam rumah tangga yang menerapkan konsep kesetaraan suami dan istri punya hak yang sama dalam mengambil keputusan? Wow. Oke, kira-kira ada dua pertanyaan itu. Yang pertama tadi adalah dalam bahasa aslinya, saya sampaikan aja. Bahasa aslinya itu menggunakan kata hupostaso. Untuk konteksnya itu adalah memang pada saat hari itu di jemaat-jemaat yang dilayani oleh Petrus pada saat hari itu dan juga oleh Titus pada saat hari itu. Memang kebanyakan jemaat-jemaat situ selalu melawan orang tua, selalu melawan suaminya. Itu konteksnya. Banyak perlawanan terhadap suaminya. Sehingga kamu harus tunduk seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan yang pertama ya. Yaitu dalam penerapannya sampai sejauh apa? Apakah berarti setiap keputusan yang diambil istri harus disetujui oleh suami? Ataukah setiap keputusan itu harus selalu suami yang mengambil keputusan? Enggak boleh istri yang mengambil keputusan. Ataukah yang jahat pun itu misalnya diambil, misalnya nih tunduk kan? Apakah itu berarti suaminya bilang sesuatu yang salah, istrinya tunduk atau gitu? Oke, kira-kira gitu Om ya. Mungkin Om lebih etis untuk menjawabnya dari saya. Oke, monggo. Ini akan dibahas di PA saudara. Oke, monggo Om, monggo. Sebelumnya saya ingin sedikit memberikan wawasan tentang memang pengajaran di dalam gereja kita. Seolah-olah seorang wanita itu didiskriminasikan sehingga dia tidak mendapat porsi
sebagaimana kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang pria. Kita lihat asal-usulnya, saudara ya. Sedikit saya akan berikan suatu penjelasan di dalam 1 Timotius 2. Ya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan pakai emas mutiara atau glamor. Jadi kita kumpulkan dulu argumentasinya sehingga Rasul Paulus itu sangat nggak suka gitu loh. Bayangkan kalau di dalam gereja ada perempuan yang kayak gini modelnya, dandanannya enggak menor-menor, pakai mini, pakai tank top segala ya, kan enggak sopan itu. Terus rambutnya dibuat jembrak-jembrak. Nah kalau ada perempuan kayak gitu masuk di gereja gimana? Nanti kan ngomongnya gini loh, Tuhan itu enggak lihat dandanannya, Tuhan itu lihat hatinya. Loh nanti dulu, pendetanya itu manusia, saudara, bukan Tuhan. Lah kalau pendetanya manusia yang lihat kayak gitu kan ngeluh dia, kan pusing. Ya, nah ini menjadi pemicu gitu loh. Oleh sebab itu Rasul Paulus itu diam-diam dia itu memendam suatu, wah ini luar biasa ini perempuan ini gitu. Tapi itu kejadiannya itu di waktu dia bicara sama Timotius ini, ya. Nah, terus ayat selanjutnya mengatakan, tetapi hendaklah perempuan itu berdandan dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, melakukan sesuatu yang bajik seperti yang pantas untuk perempuan yang betul-betul beribadah. Jadi penampilannya tidak karuan, tapi Rasul Paulus membenahi supaya tidak menjadi seperti itu, tetapi perbuatan-perbuatan itu lebih bagus ditonjolkan sebagai perbuatan baik seperti orang perempuan yang beribadah. Nah, baru oleh karena hal-hal semacam itu, Rasul Paulus mengatakan seharusnya perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah kalau modelnya kayak gitu kan dia itu tidak bisa berdiam diri, saudara. Kan nyanyil, kan usil itu. Jadi bayangkan saudara, orang perempuan yang datang dalam keadaan kayak gitu, wah itu merusak. Ya, jadi diam, terima pengajaran, jangan maunya sendiri. Baru Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan itu mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi ada asal muasalnya. Perempuan itu disuruh diam itu ada asal muasalnya. Karena apa? Memang ya perempuan, memang cerewet, tapi ya jangan nemen-nemen gitu loh. Jadi supaya dia itu bisa menghargai persekutuan di dalam gereja Tuhan. Nah, salahnya saya pikir ya, kita itu gini, kita itu suka ngambil sepotong, ya itu betul. Sepotong itu, dipotong ini. Dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Hanya itu saja. Tidak diambil asal muasalnya itu kenapa kok sampai Rasul Paulus itu begitu keras. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, saudara. Perlu kita pertimbangkan. Dan kemudian ayat yang ke-15, ayat yang ke-14 dulu ya, ayat yang ke-14. Mana tadi ya? Satu Timotius tadi yang di ya ayat yang selanjutnya itu apa itu bunyinya itu? Aku tidak mengizinkan
Lah, kok tahu-tahu bisa melompat ke sana itu loh. Ada apa itu? Itu. Jadi Rasul Paulus itu mengambilnya itu dari kejadian keadaan yang dia hadapi, dan dia itu mengambil contoh dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian. Oleh karena itu kita ini harus belajar dari apa yang sudah-sudah. Karena seorang suami, seorang laki-laki, dia itu yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Tapi apa perempuan tidak tanggung jawab? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya dia lebih berat loh. Sehingga salah satu ayat di 1 Timotius itu tadi mengatakan perempuan itu diselamatkan oleh karena dia memiliki anak. Betul enggak? Itu coba dilihat. Iya, baca. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Lah, apa hubungannya ini semua gitu loh? Kok tahu-tahu dia diselamatkan oleh karena punya anak gitu. Lah apa kalau enggak punya anak enggak selamat gitu? Ini kan suatu pertanyaan. Tetapi ini merupakan tanggung jawab dari seorang perempuan yang terlalu mendahului, yang terlalu dominan atas suaminya, sehingga dia menggunakan segala kemampuannya mempengaruhi suaminya. Nah ini yang harus kita jaga, saudaraku. Jadi keputusan Rasul Paulus ini bukan merupakan suatu yang begitu saja, tetapi ada sebab dan penyebabnya, ada sebab dan akibatnya. Terus tadi ada yang apa itu 1 Korintus 14 ayat yang ke 32, 33 ya. Rasul Paulus mengajarkan begini, karunia nabi itu tunduk kepada nabinya. Nah ini kalau seorang pria, saudaraku, terus terang aja seorang pria itu adalah seorang yang rasional. Dia bisa menekan segala sesuatu yang timbul dari emosinya. Oleh sebab itu dia bisa mengatur emosinya sehingga dia tidak awut-awutan. Tetapi ayat 33 mengatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Loh, kita tidak boleh merem loh saudaraku, kita lihat di gereja-gereja loh. Kalau sudah perempuan katanya sudah dimanifestasi Roh Kudus, kursi-kursi dibanting saudara. Wis gak kena dindek iki wis. Saya lihat di Rote waktu KKR, waduh saya lihat perempuan dua atas semua gerutuk-gerutuk, wih kesurupan semua, goyang-goyang semua. Saya yang apa nahan itu sakit semua saudara, tangan ini kena kepretannya itu. Lah kayak gini ini kan sulit untuk ditertibkan ya. Nah baru Rasul Paulus ngomong pada ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan itu diam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Lah kalau bicara tentang kebenaran kenapa? Ya tentu enggak, yang dimaksudkan ini bicara yang enggak terkontrol. Ya, mereka harus tunduk seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Nah ini juga kita mesti mikir lagi, lho zaman itu Taurat kok. Zaman saya ini apa? Nah kalau kita mau tunduk dengan hukum Taurat, ojo tanggung-tanggung. Semua harus tunduk. Kalau perempuan harus kayak hukum Taurat, nah kita semua harus kembali lagi ke Taurat. Gimana?
Memang memang ini suatu dilema, saudaraku, satu dilema. Hanya saja kita tidak berani ngupas itu ya. Takut. Ya seperti filosofi. Filosofi itu, gereja itu paling anti, saudaraku, sama filosofi. Padahal manusia itu kalau tidak punya filosofi, dia bukan manusia. Karena filosofi itu adalah induk segala ilmu. Filosofi itu ada phileo dan sophia, sahabat dari kebijaksanaan. Pancasila itu penuh filosofi, saudaraku. Wulune piro, sayape wulune piro, buntute wulune piro, diterjemahkan secara filosofi. 17 Agustus 45. Apa bedanya mbek tabernakel? Roti rolas, terus ini ukurannya sak gini, ukurannya sak gitu. Ya kita melihat itu dan kita memang mengagumi seorang yang berpikir tentang itu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Saya tidak mengatakan itu menghasilkan sesuatu yang jelek. Saya juga produk dari itu. Tetapi di samping itu kalau kita tidak berani mikir lebih jauh, maka itu justru menjadi sumber perpecahan, sumber pertengkaran, sumber dari segala kebencian, justru keluar dari situ. Ada yang bilang, loh, firman Tuhan asli, enggak pakai telur. Yang satu bilang, oh loh, pengajaran, wis pokoknya tanpa ini enggak bisa sempurna. Ada lagi ini Alkitabiah, ini opo maneh. Kenapa kayak gitu? Terus terang saudaraku, pada waktu saya dulu sering menginjil keluar, saya mengatakan, saya membawa pengajaran firman Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu yang menarik, yaitu pada waktu tabernakel itu dibentuk. Dan pelajaran itu ada di dalam firman Tuhan. Ayo kita lihat. Jadi orang itu mengerti, oh kita belajar firman Tuhan tentang itu. Gitu. Tapi kalau kita ini koyok, ya muncul terus, wah ini nomor satu, nggak pakai micin. Lah orang yang berpikir ya mikir, durung karuan itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kembali lagi 1 Korintus 14, sama seperti 34, sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan itu harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah ini perlu digarisbawahi. Kalau kita memang mau oleh karena hukum Taurat, ya kita harus konsisten. Kita harus penuhi semuanya. Ya. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan. Nah ini soal kesopanan. Jadi bukan masalah apa-apa. Karena memang orang Korintus ini banyak masalah. Kalau saudara baca 1 Korintus, 2 Korintus, itu isinya marah-marah saja itu. Rasul Paulus marah-marah itu di dua surat itu. Mestinya 4 itu. Tapi karena yang sempat ditulis 2, ya sudah 2 itu aja. Tapi kalau 4 ditulis semua itu, isinya itu marah tok itu. Nah ini, jika mereka ingin mengetahui, baik mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam sidang jemaat. Dan yang menjadi pertanyaan yang besar, yang paling menakutkan dan paling finish, yang sangat mendesak. Saya sendiri juga ngeri ayat ini. Jika seorang menganggap dirinya nabi,
atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi orang kalau salah menafsirkan ini malah jadi negatif. Wah, bahaya loh, iki anu loh, ojo sembarangan loh, iki omongannya perintah Tuhan. Nah ini susahnya memang gereja golongan kita ini memang selalu terkunci-kunci dengan hal-hal yang semacam itu. Ya ini perlu kita buka. Bukan kita mempersalahkan atau mau meninggalkan pengajaran yang sangat baik. Tetapi kita tahu gitu. Kita tahu, oh gitu toh maunya itu. Nah kalau tadi dikatakan bagaimana sikap seorang perempuan untuk terhadap suaminya, apakah bertanggung jawab? Ya dua-dua harus bertanggung jawab. Kalau dia menikah, harus dua-dua punya sehati. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Oleh karena tanggung jawab itu akan menjadi beban, bukan hanya kehidupan sendiri. Tapi ingat loh, anak-anak itu juga menanggung beban loh. Kalau orang tua itu sudah ngambil keputusan yang salah, ayah, ibu, suami, istri itu sudah tindakannya sudah meleset, itu nanti anak-anak itu juga ikut ke situ. Nah, oleh sebab itu diwanti-wanti supaya orang tua itu konsisten di dalam mengikuti firman Tuhan. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi, ya. Sebetulnya banyak kalau saudara mau tanya. Apakah semua keputusan dari istri harus berdasarkan keputusan dari suami? Harus persetujuan bersama. Iya, harus. Nggak mungkin istri saya membuat suatu keputusan tanpa di luar saya. Nggak boleh. Dan apakah semua keputusan suami itu pure dari suami ataukah bisa juga berunding sama istrinya? Oh harus. Ya, karena apa? Istri itu bukan pembantu loh. Pembantu itu CJ, apa itu pekerja, apa asisten rumah tangga, ya. Tetapi istri itu apa jabatannya? Penolong. Gak ono nek wong kelelep iku bantu, tolong. Penolong itu ada kaitannya sama keselamatan loh. Jadi istri itu bukan main-main itu. Satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tidak baik manusia itu seorang diri. Padahal Tuhan baru kata mengatakan semua baik. Pada waktu dia melihat Adam jomblo, tidak baik seorang manusia ini. Ya, tidak baik. Iya. Nah, makanya Tuhan memberikan dia seorang penolong yang sepadan. Jadi tidak ada yang lebih rendah loh di hadapan Tuhan. Yang ngomong lebih rendah itu kan manusia ini kan. Kan perempuan itu apa konco wengking gitu. Nanti dulu. Dalam pandangan Allah penolong yang sepadan. Ayo. Siapa berani merendahkan perempuan sekarang? Nah itu, ya semoga Tuhan memberikan kita lebih cerah lagi, pencerahan lagi, supaya kita bisa mengimbangi lah segala apa yang belum kita tahu gitu ya. Itu, oke, kita selesai ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu sudah Engkau berikan kepada kami dengan leluasa dan kami telah berbicara tentang kebenaran firman-Mu yang tidak lagi terikat oleh segala ketakutan dan rasa-rasa yang menekan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah solusi. Engkau akan memberikan suatu jalan keluar, Engkau memberikan suatu jawaban, dan Engkau akan memberikan
suatu kelegaan di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh mengerti maksud firman Tuhan yang sebenarnya. Sekalipun di dalam praktek-praktek khotbah Tuhan seringkali kami menyitir beberapa ayat, tetapi ini semua pun adalah improvisasi yang diberikan oleh Roh-Mu yang kudus sehingga tidak mendatangkan suatu kesalahan atau penyimpangan. Dan ini semua Tuhan merupakan berkat bagi kami, bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, keselamatan yang kekal, sukacita surgawi yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita bersama kembali ke rumah masing-masing beserta dengan kasih setia Tuhan. Amin, amin, amin.